Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jemaah rahimakumullah. Jadi puncak penjelasan Al-Ahzab tentang pribadi ataupun rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menghasilkan kecintaan yang tinggi, ya, yang salah satu bentuknya adalah orang-orang beriman itu selalu bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan begitu pentingnya bersalawat ini, ya, bisa jadi menjadi motivasi positif, bisa jadi positif. Motivasi negatif, ya, hati-hati juga, ya. Ya, ada ungkapan begini di masyarakat itu. Ya. Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh zakat, Allah nggak zakat. Allah nyuruh bersalawat kepada Rasul, Allah pun nyuruh bersalawat kepada Rasul. Jadi yang penting hidup itu bersalawat. Akhirnya malas baca Quran, malas cari ilmu, malas sholat berjamaah, dan lain sebagainya. Yang penting saya bersolawat. Ini juga salah. Ya. Jadi kalau Anda cara memahaminya seperti itu, berarti Anda ingin menjadikan ayat 56 itu berdiri sendiri. Ya. Padahal ayat ini merupakan rangkaian dari 70 ayat lebih, ya, atau tepatnya 73 ayat. Ya. Salah satunya berbunyi bersalawatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga memang di realita kehidupan memang ada, ya, orang yang nggak rajin sholat jamaahnya, nggak rajin ibadah-ibadahnya, tapi kalau untuk bersolawat siap, ya. Beribu-ribu kali siap. Tentu ini yang tidak diharapkan. Kan kalau sholawat itu bukti kecintaan manusia kepada Rasulullah, maka kalau saja Rasulullah tahu kamu tidak sholat berjamaah, Rasulullah marah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengancam itu masyarakat di Madinah yang, atau sebutlah sebuah RT yang nggak sholat berjamaah akan saya bakar rumahnya. Ya. Nah, jadi tetap penting memperhatikan, ya, sumuliyatul Islam, ya, pemahaman Islam yang integral, tidak sepotong-sepotong. Ya. Tapi juga jangan sampai yang integral ini, ya, kurang memiliki zikir salawat yang signifikan. Kamu sudah bersalawat, sudah. Kapan? Yaitu kalau tasyahud akhir. Udah itu doang. Ya, sayang juga, ya. Karena kalau Anda cuma mengandalkan tasyahud akhir bersalawatnya, maka belum memiliki makna sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu salah satunya memberi makna penegasan, bisa juga memberi makna perbanyak. Jadi
Jadi sayang sekali kalau cuma ya berarti 5 kali ya. Padahal para sahabat khususnya Ubay bin Ka'ab ya, terkenal sahabi yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting kita pahami karena di realita kehidupan ya, ada yang istilahnya ekstrim kanan, ya. Yang penting hidup bersalawat, yang lain-lain sudah tercover, ya. Itu juga nggak benar, ya. Nggak, nggak, nggak terlalu penting keilmuan, nggak terlalu penting tilawah Quran dan lain sebagainya bersalawat. Ada yang ya ekstrim kiri, ya. Yang penting udah melakukan ini itu sedikit bersalawat nggak masalah juga, nggak benar juga karena ayatnya menuntut bersalawat sebanyak-banyaknya sebagai satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling diuntungkan dalam pembacaan salawat adalah manusia itu sendiri. Rasulullah tanpa kita bacain salawat, insya Allah udah bahagia, udah aman. Tapi ketika kita bersalawat, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada hamba. Salla alaihi wahidatan, sallallahu biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah memberinya rahmat, ya, memberinya rahmat 10 kali. Ya, kita perlu mengambil pelajaran kepada orang-orang tertentu, ya, orang tertentu yang menunjukkan perhatian sholawatnya yang luar biasa, ya. Kalau di kalangan masyarakat Jawa Timur, ya, enggak yang dari Jawa Timur sini, ya. Kalau ada acara ngumpul, ya, katakan istilahnya ya terlepas bid'ah atau tidaknya, ya, seperti katakan 7 hari, 40 hari gitu, ya, seperti di masyarakat. Setelah itu ada makan-makan, ya. Untuk menunjukkan kita udah selesai gitu, ya, udah makan, udah selesai, ya. Itu biasanya dikomando dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau ada komando begitu berarti silahkan pulang. Kalau yang nggak ngerti bingung ngapain harus bersalawat. Padahal di sebagian masyarakat bersalawat itu artinya silahkan pulang, acara udah selesai. Ya. Atau di sebagian orang lain, ya, apabila lagi bercerita terus lupa gitu, ya. Ngomong sana ngomong sini terus lupa. Saya kemarin ketemu si fulan namanya, lupa. Saat lupa itu, ya, untuk mengingat kembali itu bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini sebetulnya sesuai dengan ayatnya. Ayatnya mengatakan wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Allah jika engkau lagi lupa sesuatu. Jadi dengan bersolawat itu berarti, ya, berzikir kepada Allah sekaligus bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian masyarakat ada yang kalau lagi di luar rumah tiba-tiba ada seperti tawon atau serangga tertentu memutar-mutarinya, ya. Ya, biasanya apa itu masyarakat ngomongnya? Pahit-pahit gitu, ya.
supaya serangganya pergi ya. Pahit-pahit ya. Sebagian cukup positif ya, rasa takutnya serangga itu memberi bahaya, bersolawat Allahumma shalli sallim ala Muhammad, Allahumma shalli sallim ala Muhammad ya. Nah, ini membuat satu ibrah bahwa bagi sebagian orang ya, sampai dalam hal-hal yang informalnya pun tidak lupa bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting ya, menjadi satu evaluasi bagi kita sejauh mana bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melekat dalam kehidupan kita, insya Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan di ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira ya. Maka merupakan kebiasaan saya ya, tiap pagi minimal 100 istighfar 100, sholawat 100, tasbih 100, tahlil 100, kemudian tasbih panjang, ada tasbih pendek subhanallah wa bihamdi, tasbih panjang 100, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ya. Entah itu sudah termasuk zikron katsira atau belum, wallahu alam, tapi paling tidak kalau kita melaksanakan zikir 500 itu ya memang butuh satu konsentrasi, butuh penyediaan waktu, butuh kesabaran, ya, butuh mujahadah. Semoga itu sudah masuk sebuah kondisi dzakirinallaha katsiran wadzakirat. Walaupun secara status Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan ya, siapa yang rumah tangganya malam-malam suami istri qiyamul lail, maka Allah memberi status kepada suami istri itu berarti tercatat sebagai orang yang sudah banyak berzikir. Ini sekedar label dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berarti kalau begitu saya nggak perlu berzikir lagi, kan semalam udah qiyamul lail. Itu sekedar fadilah ya, fadilah untuk mereka yang suami istri mau qiyamul lail. Gimana kalau salah satunya ya Allah alam, paling enggak berdzakirinallaha katsiran 50% gitu ya. Karena Allah puji orang yang banyak berzikir itu di ayat 35 Al-Ahzab, berdzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Kemudian yang ke-57 juga harus ditampakkan dengan tidak menyakiti Allah dan Rasul. Innalladzina yu'dzuna Allah. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. La'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Akan dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa a'adda lahum, dan Allah akan menyediakan bagi mereka azabam hina. Azab yang pedih. Maka apa yang dimaksud dengan menyakiti? Tentu berlaku apa yang biasa terjadi antara makhluk ke makhluk. Antara manusia ke manusia. Kalau si A menyakiti si B itu berarti membuatnya marah, ya, membuatnya kecewa, membuatnya sedih, ya, membuatnya
Ya semua perasaan-perasaan yang negatif terhadap pelaku menyakiti itu. Membuatnya tidak ridha, ya. Maka itu masuk dalam yu'dzunallaha wa rasulah. Ya, secara umum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah memiliki makna menyakiti Allah dan Rasul. Ya. Walaupun penekanan dalam ayat ini adalah ya menyakiti Allah dan Rasul-Nya yang bersifat bersifat jama'i, ya. Bersifat komunal, ya. Membuat semua orang ya akhirnya terlibat di dalam kerja ataupun kebijakan ataupun proyek besar ya, yang menjerumuskan orang kepada satu kemaksiatan, ya. Dan apalagi ketika kemaksiatan itu terabadikan, itu masuk, itulah yang dimaksud dengan yu'dzunallaha wa rasulahu wabil khusus di ayat ini. Maka di dalam hadis dikatakan ya, termasuk hal-hal yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya itu orang-orang yang menyebut atau menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang menafikan ketuhanannya, ya. Seperti yang dilakukan oleh Nasara, Allah itu punya anak, Allah itu punya bapak, punya ibu. Itu sesungguhnya ya, menyakiti Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang dikatakan dalam hadis qudsi, inna bani Adam yu'dzuni, sebenarnya manusia itu telah menyakitiku. Apa yang dimaksud menyakitiku? Ketika dia menuduh diriku, aku punya anak, sampai Allah perlu membantah tuduhan itu, lam yalid wa lam yulad. Banyak sekali bantahan, maka lillahi ayyattakhidha waladan subhana an fatakhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dalam banyak ayat Allah perlu memberi bantahan terhadap tuduhan ini bahwa Allah punya anak, ya. Bahkan Allah juga anaknya terdiri dari dua jenis kelamin, ya. Ada yang laki, ada yang perempuan, ya. Wa yaj'aluna lillahil banat, ya. Allah itu punya anak perempuan, maksudnya malaikat itu subhanah wa lahum ma yashtahun. Itu yang secara khusus diungkapkan dalam hadis qudsi, ya. Maka siapa yang banyak bertahlil berarti sebaliknya, ya. Berarti dia membuat Allah Subhanahu wa taala senang, ya. Tentu tahlil yang recommended, ya. Apakah la ilaha illa anta tahlil, subhanaka tasbih, inni kuntu minadh dhalimin i'tiraf, ya, pengakuan bersalah, maksudnya ampuni diriku, ya. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahlil tersatukan dengan istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang-orang Yahudi yang menyebut Allah itu pelit, ya, qalatil yahudu yadullahi maghlulah, itu semua, ya, termasuk menyakiti Allah
dalam skala besar. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qad. Wa lu'inu. Mereka dilaknat karena keyakinan mereka terhadap Allah seperti itu. Jadi sama dengan ayat ini kan. Orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat. La'anahumullah. Maka Allah melaknat. Allah sampai menurunkan ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub. Bahwa Allah itu tidak pernah capek setelah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kenapa ada ayat itu? Karena orang-orang Yahudi lah yang mempopulerkan sebuah tuduhan bahwa Allah setelah menciptakan langit dan bumi kecapean. Ya, memang manusia, ya. Allah nggak pernah capek, sehingga Allah nafikan seperti itu. Ya. Maka pembaca ayatul kursi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memiliki makna menafikan segala hal-hal yang negatif yang diarahkan oleh manusia kepada Allah. Bahwa Allah itu ada padanannya, Allah la ilaha illallah. Bahwa Allah itu capek, dijawab Al-Hayyul Qayyum. Allah itu enggak memperhatikan kita, dijawab la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu miskin, lahu ma fis samawati wa fil ardh. Jadi semua yang dituduhkan oleh manusia terhadap Allah itu dijawab semua oleh ayatul kursi yang memiliki 10 poin. Terakhir wahwal aliyul azim. Karena itu Allah senang apabila hambanya sering membaca ayatul kursi. Wabil khusus ba'da sholat dan menjelang tidur. Di akhir zaman ini ya, ada satu sikap menyakiti Allah dan Rasulnya yang sesungguhnya sangat besar. Ya. Dan ya, sedihnya ketika dilakukan oleh manusia-manusia yang statusnya Muslim. Ya. Dan dalam surat At-Taubah tidaklah orang berstatus Muslim tapi mengucapkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, ya, kecuali orang itu disebut dalam surat At-Taubah itu sebagai orang-orang yang munafik. Misalnya kalau kita lihat di ayat berapa itu 74 ya. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri. Mengucapkan kalimat kekufuran itu termasuk menyakiti Allah, ya. Wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu minhum illa an aghnahumullahu wa rasul. Ya. Ataupun ya, apa yang disebut di ayat 65 surat At-Taubah. Ya. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya. Itu cuma iseng-iseng aja kok, cuma main-main saja. Tapi isinya ya, sangat membahayakan ya, bagi umat Islam, bahkan cenderung bahkan berstatus menyakiti Allah dan Rasul. Ya. Apakah yang rame bahkan sampai di televisi ya, bukan di medsos saja, orang yang mengatakan ya apakah apa misalnya di alam Al-Quran tuh nggak ada perintah sholat 5 waktu, itu nggak ada.
Ya, kalaupun ada cuma implisit ya, memang adanya cuma implisit, nggak eksplisit ya. Ada zuhur, ada asar dan seterusnya. Macam-macam lah bahwa Allah nggak pernah menyatakan dirinya di mana ya. Dan yang paling dahsyat adalah ya, apa yang dilakukan oleh Mustafa Kamal Atatürk ya, ketika menyatakan bahwa kehidupan ini nggak boleh mengandung nilai-nilai syariat Islam. Islam nggak mengatur bernegara, Islam nggak mengatur rumah tangga, sampai azan pun nggak boleh. Kalau mau azan boleh, tapi bahasa Turki. Ya, apa jadinya kalau azan bahasa Indonesia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, diganti Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nggak ada rohnya jadi. Astagfirullahaladzim ya. Maka yang dilakukan oleh Mustafa Kamal itu ya saya nggak apa-apa saya sebut karena ini memang sejarah ya. Sejarah yang masih terus dalam sebuah pertarungan ya untuk diabadikan sebagai tokoh yang sangat berjasa. Ibu-ibu kalau ke Istanbul, ibu boleh jalan-jalan misalnya ke satu daerah di mana di situ ada kuburannya Bapak tokoh Turki juga namanya Adnan Menderes yang wafat tahun 61 di tiang gantungan. Kenapa dia digantung? Karena usahanya untuk mengembalikan ya nilai-nilai Islam yang kecil-kecilan saja, ya. Belum sampai negara, cuma kecil-kecilan aja. Ya. Misalnya bagi wanita muslimah yang mau berjilbab silahkan, nah itu doang, belum sampai merubah negara. Adzan kembalikan ke aslinya lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kemudian langsung dihajar sedemikian rupa, ingin merubah konstitusi Turki, ya. Wah, pernah mengalami percobaan pengeboman, tapi Allah selamatkan. Akhirnya dituduh melanggar HAM, dituduh korupsi, ya, dan akhirnya dikudeta oleh militer tahun 61 itu, dan akhirnya digantung gantung hukuman mati bersama staf-stafnya. Ya. Itu tadinya kuburannya nggak jelas, akhirnya ditemukan, pindah ke mana? Dipindah ke Istanbul sebagai syuhada. Ya. Justru orang seperti ini tadinya ya dianggap penjahat kelas kakap. Ya. Walaupun alhamdulillah setelah ada Bapak Erdogan ya, dan masyarakat sedikit demi sedikit diarahkan. Ya. Yang aneh kalau Bapak Ibu ke Ankara, ya, di situ ada kuburannya Mustafa Kamal. Wah, itu sampai sekarang masih dianggap kayak orang yang paling berjasa. Memang kuburan yang luar biasa mewahnya, bagaikan sebuah istana, penjagaan polisi, tentara dengan ketat. Ya. Betapapun sudah mulai berangsur berubah negaranya, tapi kesan Mustafa Kamal itu sebagai pahlawan besar itu masih terus dipertahankan. Ya. Ya, kalau dulu belum sempat ke Ankara ya buka YouTube aja dah. Ya. Buka YouTube tulis saja kuburan Mustafa Kamal. Ya. Macam-macam lah ya. Lepas benar atau enggak, ya, ada yang mengatakan sampai sekian 100 tahun lebih ini ya kuburannya bau busuk lah. Ya. Katakan seperti itu. Ada yang sering mendengar suara-suara aneh lah. Seterusnya. Ya. Nah itu contoh orang-orang yang yu'dzunallaha wa rasulah. Ya, tingkat kelas kakap gitu ya. Ketika menyatakan ya hidup ini harus
harus bersih dari nilai-nilai Islam sekecil-kecilnya. Ya. Saat dia diangkat presiden, belum nikah. Ya. Ketika nikah susah. Ya. Susah dalam arti nggak ada yang mau. Karena orang udah tahu ini orang jahat. Akhirnya nemu juga wanita, anak orang kaya, ya, namanya Latifah. Ya. Dari bahasa Turki Latife. Ya. Kayak ya saat itu masih awal-awal ya, 2 tahun dia jadi presiden, 1923, 2 tahun ya, menikah. Ya. Wah, otomatis tadinya istrinya berjilbab muslimah tulen ya, digerogoti sedikit demi sedikit sampai menjadi ibu presiden yang tanpa jilbab, ya, pakai bajunya juga baju ala barat dan seterusnya. Tapi setelah 2 atau 3 tahun dicerai. Maka salah satu tulisannya, penyesalannya, aku ini kurang apa mengikuti suami saya. Sampai agama saya pun sudah saya buang, tapi akhirnya saya pun juga ikut dibuang. Ya itulah bahayanya ya, menikah dengan tanpa memperhatikan faktor agama. Nah itu salah satu contoh orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dalam skala besar. Ya. Untuk orang yang beriman hatta skala kecil pun tidak ingin menyakiti Allah dan Rasulnya. Ya. Begitu juga menyakiti orang-orang yang beriman, laki-laki perempuan. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Tanpa ada alasan jelas ya. Ataupun tanpa ada satu pengadilan salah atau enggak. Faqad ihtamalu buhtanan. Maka manusia itu berarti telah menanggung sebuah kebohongan dan itsmam mubin, dosa yang besar. Ya. Ya, maksudnya telah mengada-ngada karena di ayat yang lain Allah katakan ya, menyakiti yang puncaknya adalah membunuh itu boleh kalau ada alasan. Karena Allah katakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Atau walladzina yad'un walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Apakah keputusan hakim membunuh orang dengan rajam karena berzina walaupun sudah menikah, padahal sudah menikah, membunuh orang yang murtad, membunuh orang yang memisahkan diri dari jamaah Islamiyah, itu semua membunuh karena kisos, itulah yang membunuh al-haq. Tapi tanpa alasan yang benar dalam membunuh, Allah sebut berarti manusia itu ihtamalu buhtanan wa itsmam mubin. Maka ayat ini merupakan kelengkapan dari ayat-ayat yang lain di mana Allah sangat murka terhadap manusia-manusia yang menyakiti orang-orang beriman. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Ya. Apa bedanya adzabul jahannam wa lahum adzabul hariq? Sama-sama neraka juga ya. Maksudnya adalah adanya pelipat gandaan siksaan di neraka untuk orang-orang yang membunuh orang-orang beriman. Ya. Jadi memang inilah yang saat ini sering terjadi, apakah di Palestina, di Cina, di Suriah, di mana-mana kaum muslimin dibunuh ya.
Maka sungguhnya itu termasuk terjerumus dalam ayat ini. Mereka dibunuh hanyalah karena beriman kepada Allah. Naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan ketika ayat ini ya terpadukan ya habis ayat 57 58 ya, maka ya, pengertiannya adalah menyakiti orang-orang beriman, apakah mendalimi, menyiksa, puncaknya membunuh, itu sama saja juga menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Bagi Rasulullah, orang beriman itu sosok yang disayang. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Setiap orang beriman, ya, apalagi dengan keimanan yang baik, itu pada hakikatnya disayang oleh Rasulullah. Ya. Maka menyakiti orang yang disayang Rasulullah yaitu menyakiti Rasulullah. Ya. Begitu juga setiap orang beriman, apalagi dengan keimanan yang baik, itu disayang Allah. Ya. Maka Allah katakan la zawalud dunya ahwanu min qatlil. Ya. Sungguhnya andai kata dunia ini rusak, ya, hancur, itu bagi Allah lebih ringan daripada terbunuhnya satu orang beriman. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan, wahai Ka'bah, memang kamu ini mulia, tapi sesungguhnya kehormatan orang beriman itu jauh lebih mulia daripada kamu. Ya. Maka keimanan manusia itu pada hakikatnya punya posisi yang tinggi di sisi Allah. Oleh karena itu jangan sampai menyakiti orang beriman, ya. Dan Allah melatih orang beriman agar tidak terjerumus menyakiti orang beriman itu dari yang terkecil, ya. Terkecilnya itu apa? Bersuudzon. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Dari bersuudzon nggak boleh, ya. Apalagi ya, menyebut dengan julukan yang jelek nggak boleh, ya. Walaupun sebetulnya bercanda, ya. Tentang temennya kurus dipanggil triplek misalnya, ya. Allah katakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Temennya dipanggil buntelan misalnya, termasuk wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya. Meningkat lagi nggak boleh menghina. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa. Jadi semua akhlak yang dijelaskan oleh surat Al-Hujurat ini adalah latihan bagaimana agar kita terbiasa menghargai kedudukan orang beriman di sisi Allah. Ya. Jangankan dihina, disuudzoni aja nggak boleh. Disuudzoni nggak boleh, digibahin nggak boleh. Apalagi puncaknya sampai disakiti badannya, dilukai. Apalagi puncaknya lagi dibunuh. Ya. Maka tindakan seperti itu memiliki dua kejahatan. Kejahatan terhadap orang beriman itu sendiri dan kejahatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena sesungguhnya setiap orang beriman dilindungi oleh Allah dan Rasul. Dan kejahatan itu lebih dahsyat lagi ketika orang berimannya itu termasuk orang yang aktif tiap hari sholat subuh berjamaah. Itu hadisnya sampai
Siapa yang berani menyakiti manusia yang tadi pagi ya salat subuh berjamaah, yang sungguhnya mereka dalam garansi Allah Subhanahu wa taala akan saya lemparkan manusia itu ke dalam neraka. Neraka jahanam. Itulah tuntunan menjadi orang beriman yang aslinya disebut dalam hadis, aslinya adalah aqallul iman. Menjadi target keimanan yang minimalis. Artinya Allah akan memaklumi Anda itu misalnya kurang rajin qiyamul lailnya, kurang rajin tilawahnya, kurang rajin infaknya, macam-macam lah. Tapi Anda punya akhlak yang luar biasa terhadap orang beriman. Kerjaannya cuma ingin membahagiakan orang lain. Dan berusaha tidak menyakiti sekecil apapun terhadap orang beriman. Maka orang seperti ini lebih mulia di sisi Allah. Kalau saja ada orang yang rajin qiyamul lail, rajin ini, rajin itu, tapi kerjaannya hanya menyakiti orang lain. Tentu ketika sudah bersifat permanen ya. Tapi kalau sekali dua kali ya kita nggak bisa menyebut, wah kamu tuh udah nggak ada gunanya itu hafal Quran, nggak ada gunanya kamu. Kalau sekali dua kali ya semoga bisa segera tobat. Tapi kalau kejahatannya terhadap orang beriman itu ya, jadi permanen, udah diingetin masih begitu, ya, udah diomelin masih begitu. Ya, maka Rasulullah mengingatkan, ya, ibaratnya lebih baik kamu ya, menjadi orang yang minimalis amal solehnya, tapi baik akhlaknya terhadap orang lain. Itu seperti yang diungkapkan dalam hadis di Riyadhus Shalihin, ketika seorang sahabat mengeluh, ya Rasulullah saya ini suruh berjihad belum, suruh ini belum, suruh ini belum. Ada enggak ya yang membuat saya ini tidak terlalu terpuruk dalam kerugian dalam hidup ini? Maka Rasulullah mengajarkan antakuffa syarraka annas. Ya udah, usahakan dirimu tidak menyakiti siapapun. Itu insya Allah ya kamu menjadi orang yang hasanul khuluq. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Gak sempurna iman seorang, gak iman sempurna itu. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ketika seorang tetangga itu merasa gak nyaman dengan keberadaan. Apakah mungkin gak nyaman karena apa? Karena joroknya misalnya ya. Ya, karena kejahatan-kejahatannya, maka itu menjadi catatan berat betapapun dia sholatnya udah rajin dan seterusnya. Apalagi dua-duanya udah enggak sholat, tapi cenderung menyakiti tetangganya. Ya. Hadis yang lain, sejelek-jelek manusia itu orang yang populer dengan kejahatan. Insyaallah. Ya, ada orang tertentu, semua orang sepakat, wah saya nggak berani kalau ketemu dia. Kenapa? Kalau udah ngomong itu nggak bisa nggak nyakitin. Sejelek-jelek manusia kata Rasulullah, man ittaqan nasu fuhsyahu. Yang membuat semua orang khawatir ketemu dia. Kenapa? Karena kalau udah ngomong itu
selalu menyakiti. Nah, karena itu saya nggak terlalu risau kalau ada orang, si fulan itu pendiam sekali. Justru orang pendiam itu bisa jadi lebih aman lidahnya. Ya, banyak ngomong bagus, tapi kalau ngomongnya cenderung menyakiti orang, bahaya. Ada orang tertentu, semua orang sepakat. Ya, semua orang sepakat. Aduh, kalau ketemu dia harus siap-siap. Ya, tutup telinga. Kenapa? Ya, karena kalau udah ngomong, itu pasti nyakitin. Ketemu siapa aja, ya, kalau ngomong udah menyakiti. Lebih sedihnya, dia nggak nyadar ya. Kalau ngomong begitu. Nah, itulah ya, akhlak yang harus dibangun dalam kehidupan orang yang beriman. Ya. Kembali Allah mensyariatkan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, dan kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minin, kepada semua wanita mukminat. Wa nisa'il mu'minin ini artinya bukan anak putrinya atau istrinya orang beriman, tapi maksudnya wanita mukminat, ya. Maksudnya wanita mukminat. Itu dijelaskan dalam tafsir. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah dia melonggarkan ya pakaiannya. Dzalika adna ayyu'rafna. Maka pakaian yang Islami itu lebih bermanfaat ya, atau lebih menjaga agar wanita beriman itu tidak diganggu. Ayyu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka ayat ini memberi makna pentingnya qudwah bagi orang-orang yang ingin mengajarkan satu nilai atau satu hukum kepada orang lain. Adalah Rasulullah dipanggil oleh Allah agar mencontohkan ya, bahwa istrinya dan anak dan putri-putrinya sudah melakukan syariat ini, berpakaian secara Islam. Inilah yang maksud dengan qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya. Jadi padahal ada sebagian tokoh yang ketika dikritik dalam bab seperti ini, ya, malah dia mengkritik hukumnya. Ya. Padahal kalau dia mengakui, ya saya memang belum sesuai dengan panutannya, itu akan lebih cantik sebetulnya di hadapan umat. Ya. Ya, ketika seorang tokoh bahkan disebut dengan profesor ahli tafsir, ya, jika dikritik ya, terang-terangan, ya, Anda ini bicara Quran, tapi putri-putri Anda semuanya tidak berhijab. Tidakkah ini nggak sesuai dengan kequranan yang ada? Ya, malah hijabnya yang diserang. Ya, ya aslinya hijab itu nggak wajib, aslinya hijab itu hanya budaya Arab dan seterusnya. Padahal ya ini udah jelas ya, sampai sekelas Rasulullah dan profesor setinggi apapun ilmunya ya nggak ada bandingannya dengan Rasulullah. Sekelas Rasulullah saja diperintahkan agar menerapkan syariat Islam terhadap keluarga sebelum kepada orang-orang yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihin.
Ya memang ini punya penafsiran yang macam-macam, yang bervariasi dalam kehidupan umat. Secara umum dalam bahasa Arab yang dimaksud dengan jalabib atau mufradnya jilbab, yaitu adalah pakaian yang istilahnya, nggak tahu kalau di sini ada nggak ya, kalau di Maroko itu dari jilbab, dari penutup kepala sampai ini tersatukan ya. Dari penutup kepala sampai kaki itu satu. Terus kemudian dilapisi lagi dengan jilbab luar. Bahkan laki-lakinya juga begitu. Laki-lakinya saja di Maroko itu begitu. Atau di sebagian orang Arab yang lain. Jadi salah satu pemahamannya yudnina alaihinna min jalabibihin itu ya, pakaiannya dari kepala sampai katakan kaki ya, itu semua menutup. Itu yang dimaksud dengan pengertian yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya. Jadi dengan pengertian seperti ini tentu kita kembali kepada An-Nur 30 ya. Apakah menutup wajah itu wajib atau enggak? Maka dengan pengertian ini karena secara otomatis yudnina alaihinna min jalabibihin itu berarti pakaian yang juga bisa menutup wajah. Ya. Maka bagi sebagian yang lain menolak kalau jalabibihin itu pakaian yang harus menutup semua wajah. Sehingga yang lain lebih berpendapat yudnina alaihinna min jalabibihin itu dalam bentuk kelonggarannya. Ya. Baju yang longgar, baju yang enggak ngepas, yang enggak membentuk tubuh, itulah yang disebut dengan al-idna, melonggarkan. Begitu juga sebagian memahami ya, ataupun ada pemahaman yang menjadi dangkal, didangkalkan ataupun disebagiankan. Maka yang dimaksud jilbab adalah penutup kepala. Walaupun dalam bahasa Arab penutup kepala itu hanya dengan kata khimar. Maka ketika jilbab diartikan penutup kepala, ya bisa juga karena apa? Karena harus memanjang. Karena yudnin itu juga bisa bermakna memanjangkan. Jadi ketika jilbab itu diartikan penutup kepala tapi ya, memanjang, maka itu juga bisa disebut ya. Maka tepat juga disebut jilbab. Misalnya tidak hanya sebahu, ya, tapi sampai menutupi dada, berarti itu memang punya makna yudnin. Ya. Sebagai masyarakat ada istilah jilbab syar'i, sampai lebih bawah lagi. Ya. Maka ketika bisa lebih bawah lagi, itu juga yang dimaksud dengan yudnin. Jadikan pakaian itu ya, memanjang ke bawah, itulah yang dimaksud dengan yudnin. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'tai. Jaminan dari Allah ya, bahwa dengan menggunakan pakaian yang longgar atau yang memanjang ke bawah ya, sehingga ya, sama sekali tidak terlihat bentuknya ya, ya. Dalam riwayat dikatakan adalah Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang pertama kali berwasiat ya. Tolong kalau nanti saya sudah meninggal ya,
Jangan sampai jasad saya terlihat ya, lekukan-lekukannya. Tolong jaga jasad saya agar tertutup rapat, tidak pernah terlihat lekukannya. Ya. Nah, itulah yang diartikan sebagai ya, indikasi al-wara, indikasi kehati-hatiannya terhadap hukum berpakaian. Sehingga kalau saat meninggal saja sampai begitu wasiatnya, nggak ingin terlihat lekukan tubuhnya, bagaimana saat dia hidup? Pasti Aisyah radhiyallahu anha, contoh wanita muslimah yang paling menjaga ya, pelaksanaan ayat ini. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Ya. Jaminan dari Allah, wanita seperti ini lebih terhormat, tidak akan mengundang orang lain untuk menyakiti. Ya. Ya. Jadi terlepas mau dibuktikan atau tidak, jaminan ini pasti benar. Ya. Sehingga memang di negara-negara barat itu ketika semakin banyak muslimah yang wanita-wanita barat yang menjadi muslimah, sebagian mencoba bikin video ya, bikin video ingin membuktikan ayat ini. Dia berpakaian secara islami, dia mencoba melewati tempat-tempat di mana di situ terkenal laki-laki penjahat, minum khamar dan seterusnya. Tentunya dia ada pengawalan dari jarak jauh kalau ada apa-apa. Hasilnya ya shadaqallahul azim. Betapapun di situ daerah angker orang jahat. Ketika seseorang itu berpenampilan baik, ya, sesungguhnya terjaga untuk tidak disakiti. Adapun kalau terjadi ya berarti itu sungguh manusia yang sangat jahat. Ya. Ada juga video-video wanita-wanita muslimat di Inggris, di Prancis, lagi jalan tiba-tiba jilbabnya ditarik dan seterusnya. Ya. Maka bukan berarti ayat ini nggak cocok ataupun nggak terbukti, ya. Tapi justru kejadian itu menjerumuskan manusia ke dalam ayat ke-58-nya. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubin. Ya. Baik Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sampai di sini kaji kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.